Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 5A yang Ubibah cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Aku bisa. Allahu Akbar. Sukses, sukses, sukses. Yes. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anak sudah berdoa? Kalau belum, mari kita berdoa bersama Bu Ibah agar apa yang kita jalankan hari ini, apalagi dalam rangka menuntut ilmu, akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan sampai pada pelajaran pendidikan Nahdlatul Ulama. Nah, ini anak-anak kan sudah punya ya di rumah. Silakan kalian buka bab 4 halaman 50. Kalian buka bukunya, buku NU-nya, bab 4 halaman 50. Nah, yakni Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Apa yang dimaksud Badan Otonom Nahdlatul Ulama? Jadi badan otonom itu, ini sudah ada pengertiannya di sini. Badan otonom merupakan pelaksana kebijakan NU pada kelompok masyarakat tertentu. Apa itu maksudnya? Kalau bahasa mudahnya, namanya badan otonom itu Nahdlatul Ulama, di dalamnya punya organisasi-organisasi kecil yang dia punya kewenangan sendiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan NU. Apa saja badan otonom itu? Ini sudah ada lambangnya di sini. Jadi ada IPNU, IPPNU, Muslimat, Ansor, dan Fatayat. IPNU, apa itu IPNU? Singkatan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Itu biasanya pelajar laki-laki. Nah, kalau ini IPPNU, pelajar perempuan. Kemudian Muslimat NU adalah organisasi ibu-ibu yang usianya 40 tahun ke atas. Itu dinaungi oleh organisasi lembaga Muslimat NU. Kemudian ada Ansor, Banom Ansor. Ansor itu adalah laki-laki. Anggotanya laki-laki mulai remaja sampai dewasa, ada di sini semuanya. Yang terakhir ada Fatayat NU. Itu adalah organisasi ibu-ibu tapi usianya sekitar 25 tahun sampai 40 tahun atau ibu-ibu muda akan ditampung di dalam Banom Fatayat NU. Nah, nih. Yang pertama ada Muslimat NU. Apa itu Muslimat NU? Jadi Muslimat NU itu tadi anggota ibu-ibu ya, yang lahir pada tanggal 15 sampai 21 Juni tahun 1940, jadi sebelum kemerdekaan.
Kemerdekaan 1945 ini lahir sebelum merdeka. Tapi namanya belum muslimat, namanya adalah Nahdlatul Ulama Muslimat, disingkat NUM. Nah, pada waktu itu muslimat masih menjadi bagian dari NU dan belum berdiri sendiri. Nah, itu ya. Tokohnya adalah ini, Hajjah Ummi Kulsum Yasin, Nyonya Hindun, Nyai Fadimah dari Surabaya, banyak sekali. Raden Sidi Junase, Saoda, Kan Atang dari Bandung, Marfu'ah, Nyonya Badria, banyak sekali tokoh-tokoh yang mendirikan Muslimat NU. Jadi anak-anak kalau ingin tahu lebih mendalam lagi tentang ke-NU-an, tentang badan otonom, anak-anak bisa mengunjungi Museum NU di daerah Menanggal itu, yang depannya Masjid Darussalam atau PKB itu ada namanya Museum NU di sana. Anak-anak bisa mengunjungi, di sana akan ada peninggalan-peninggalan, termasuk semua informasi tentang NU ada di sana. Kapan-kapan anak-anak bisa mengunjungi ke sana. Nah, apa tujuan Muslimat NU? Ada tujuannya adalah terwujudnya wanita Islam yang bertakwa kepada Allah. Nah, berilmu, beramal, bertanggung jawab, capat. Nah, ini adalah tujuannya. Banyak sekali, nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Nah, dia meningkatkan kualitas, mengusahakan agar wanita Indonesia muslimat menjadi istri dan ibu-ibu yang baik. Nah, punya keahlian macam-macam. Banyak sekali manfaat ketika kita masuk organisasi Muslimat NU. Nah, kemudian muslimat juga punya struktur sama dengan organisasi yang lain. Nanti juga ada strukturnya. Jadi mulai pimpinan pusat itu kedudukannya di tingkat nasional, biasanya singkatannya PP, pengurus pusat atau pimpinan pusat. Turun menjadi PW, pimpinan wilayah, turun lagi menjadi Korda, koordinasi daerah, turun menjadi PC itu tingkat kota. Biasanya PCNU itu tingkat kota Surabaya atau PCNU Malang, nah itu tingkat kota atau kabupaten. Turun lagi menjadi PAC tingkat kecamatan, PAC muslimat. Yang terakhir turun menjadi ranting. Nah, ranting itu tingkat kelurahan, yang paling rendah atau yang paling kecil. Nah, sedangkan ini ada permusyawaratan dalam Muslimat NU, ada banyak sekali ini ya. Nanti kalian baca sendiri. Nah, terus perangkat-perangkatnya muslimat ada. Ini ada Yayasan Kesejahteraan Muslimat untuk program-program sosial, namanya yayasan bergerak di bidang sosial, kesehatan, lingkungan hidup. Terus ada namanya Bina Bakti Wanita untuk tenaga kerja. Kemudian Khidmat NU, himpunan dakwah dai-daiyah muslimat. Nah, banyak sekali di sini. Ini tentang muslimat. Saya jelaskan secara singkat aja anak-anak ya. Biar nanti kalian kalau ingin tahu bisa membaca secara keseluruhan. Baiklah, organisasi Banom yang kedua ada GP Ansor. Nah, ini sangat populer sekali, termasuk di Duku Menanggal juga sangat populer sama dengan muslimat tadi. Jadi Ansor juga ada yang sekarang anggotanya itu punya acara sendiri namanya Rijalul Ansor. Rijalul Ansor itu kegiatannya dibaan keliling-keliling masjid, biasanya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, namanya Rijalul Ansor. Itu adalah program dari GP Ansor. Nah, kita kembali ke Ansor. Gerakan Pemuda Ansor didirikan pada tanggal 14 Desember 1949. Nah, jadi masih tua yang muslimat tadi. Muslimat tahun 40, Ansor tahun 1949 di Surabaya.
juga sama. Jadi tadi Muslimat di Surabaya, Ansor juga di Surabaya. Lah, ini dulu namanya ini Ansarun Nahdlatul Ulama. Sebelum ada GP Ansor, dulu itu namanya Ansarun Nahdlatul Ulama. Didirikannya lebih tua, tanggal 24 April 1934. Nah, Ansor ini dulu ada sejarahnya, namanya Syubbanul Waton. Tahun 1924 itu berdiri sebuah organisasi yang namanya Syubbanul Waton. Itu adalah cikal bakal berdirinya Ansor itu. Jadi Ansor itu sebenarnya sudah sangat tua sekali, zaman mbah-mbah kita. Tapi yang paling muda itu yang terbaru ada di tahun 1949 ini. Nah, ini ada sejarahnya, berkembang Syubbanul Waton menjadi Nahdlatul Syubban, kemudian ganti-ganti namanya menjadi Persatuan. Nah, ada persatuannya, Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama, menjadi Ansarun Nahdlatul Ulama. Jadi ganti-ganti namanya. Akhirnya menjadi GP Ansor yang terakhir. Nah, tujuannya apa? Tujuannya menegakkan ajaran Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah tentu saja. Nah, ini mempersiapkan generasi muda, tentunya generasi muda yang laki-laki, menyadarkan para pemuda Islam akan kewajibannya memperjuangkan cita-cita Islam. Nah, banyak sekali ini. Meningkatkan mutu pendidikan pengajaran. Ini. Terus susunannya juga. Nah, ini ada sama seperti Muslimat tadi, ada di tingkat pusat, PW, PC, PAC, dan ranting. Jadi itu anak-anak harus ingat, ya, sudah harus di luar kepala. Jadi semua badan otonom NU atau Banom rata-rata urutannya seperti itu. Jadi pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, terakhir ranting, harus sudah di luar kepala anak-anak, ya. Nah, kemudian GP Ansor juga mempunyai perangkat organisasi namanya Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Nah, Banser ini biasanya namanya pasukan ini. Jadi bidang keamanannya dinamakan Banser. Dia terlatih berfungsi serbaguna, terutama bidang pertahanan, keamanan. Nah, ini ibaratnya polisinya, satpamnya Ansor atau satpamnya NU itu namanya Banser, polisinya NU itu Banser namanya. Nah, ini adalah lambang Banser anak-anak. Segi 5, warna dasar merah, makna sebagai berikut, ada ya ilahi. Nah, ada logo GP Ansor di dalamnya. Terus gambar burung ababil, kekuatan umat Islam menjunjung tinggi upaya kesejahteraan. Terus gambar pita dengan tulisan Nahnu Ansarullah. Terus gambar pisau, segi 5 rukun Islam, Pancasila. Terus warna merah itu melambangkan keberanian, keteguhan dalam melaksanakan akidah. Nah, ini. Itu tadi sekilas tentang Ansor. Dipercepat lagi sama Bu Iba, yakni yang kedua yaitu Fatayat NU. Nah, kalau Fatayat itu didirikan tahun 1950. 24 April 1950. Tapi sebenarnya sejak 1940 sudah ada perintisnya. Siapa? Murtasyah dari Surabaya, Huzaimah Mansur dari Gresik. Nah, dan lain-lain ini. Tujuannya apa? Tujuannya ini membentuk pemudi, wanita muda Islam bertakwa kepada Allah. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, sama kepengurusan Fatayat, PP, PW, PC, PAC, dan ranting. Nah, terus
IPNU. IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi anggotanya semua adalah pelajar. Jadi kalian kalau ingin masuk ke dalam anggota NU maka kalian otomatis di kartanunya, kartu tanda NU itu kalian tertulis IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, didirikan tahun 54. Tokohnya siapa? Kiai Haji Dr. Tholha Mansur. Ingat-ingat tokohnya pendiri IPNU siapa? Nah, ini yang akan masuk ini nanti. Kalian harus hafal itu. Tokoh pendiri Muslimat siapa? Tokoh pendiri Fatayat siapa? Tokoh pendiri Ansor siapa? Tokoh pendiri IPNU siapa? Harus hafal di luar kepala. Karena itu biasanya yang keluar nanti di ujian-ujian ya. Tokoh pendiri IPNU Kiai Haji Tholha Mansur. Semula IPNU kependekan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tapi pada Kongres ke-10 IPNU menjadi singkatan Putra, Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Nah, jadi mengalami perubahan kepanjangan. Ya. Ini tujuannya macam-macam, kalian baca sendiri nanti ya. Kalau nggak dibaca nanti nggak bisa. Nah, ada sama pimpinan pusat, wilayah. Nah, itu semua struktur yang harus kalian hafal. Nah, ini sebagaimana GP Ansor, IPNU juga mempunyai perangkat organisasi yakni CBP, singkatan dari Corps Brigade Pembangunan. Ini Banser tapi di dalam IPNU. Ini namanya. Nah, ini bansernya IPNU, kalau tadi bansernya Ansor. Yang kedua ada IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, didirikan di Solo anak-anak kalau ini. Ada Umroh Mahfudah dan Syamsiah Muthalib. Ini tokohnya. Nah, kemudian IPNU menjadi fungsi utama. Nah ini wadah berhimpun pelajar dan santri putri NU untuk melanjutkan jiwa semangat nilai-nilai ke-NU-an. Kaderisasi pelajar untuk menggalang ukhuwah Islamiyah. Nah ini fungsi-fungsinya. Nah untuk pelajar. Kalian harus membaca ini ya. Banyak sekali ini. Nah, oke anak-anak, itu tadi uraian singkat dari Ibu Biba. Nanti tugasnya adalah di halaman berapa ini? Di halaman 64. 64. Ada pilihan ganda, uji kompetensi pilihan ganda, lingkarilah huruf A, B, C di depan jawaban yang benar. Ini kalian kerjakan mulai nomor 1 sampai nomor 20. Nomor 1 sampai nomor 20 pilihan ganda kalian kerjakan. Jadi NO itu, pelajaran NO itu adalah pelajaran membaca. Jadi kalian harus membaca bacaannya secara keseluruhan baru kalian bisa menjawab. Kalau kalian tidak membaca, tidak mungkin kalian bisa menjawab pertanyaannya, baik pertanyaan pilihan ganda maupun esai. Jadi kalian harus membaca secara keseluruhan ya, tidak boleh malas. Anak-anak harus tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Ya, tidak boleh ada alasan belajar di rumah akhirnya malas-malesan, nggak ada semangat, percuma tidak bertemu teman, tidak ketemu bu guru. Jangan sampai patah semangat. Kita harus tetap berjuang sebagai penuntut ilmu dalam keadaan apapun. Dunia dalam keadaan apapun, kita kalau sebagai penuntut ilmu, maka insya Allah kita akan mati syahid besok. Mati syahid, mati sebagai pejuang penuntut ilmu. Jadi harus tetap semangat belajar anak-anakku ya. Itu saja. Jadi kalian kerjakan
uji kompetensi nomor 1 sampai nomor 20 pilihan ganda. Baiklah anak-anakku, jangan lupa Bu Biba selalu mengingatkan kepada kalian untuk 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai upaya ikhtiar kita, usaha kita untuk menjaga diri kita dari penyakit COVID-19. Jadi doa itu tawakalnya anak-anak, usahanya kita juga memakai masker, selalu cuci tangan, menjaga kebersihan sebagai umat Islam, dan juga menjaga jarak. Ngomong yang penting-penting aja, kalau nggak penting nggak usah ngomong sama temennya, gitu ya. Itu sebagai menjaga jarak. Nah anak-anak, demikian tadi ulasan dari Bu Biba pembelajaran ke-NU-an bab 4 kelas 5 SD. Semoga ada manfaatnya dan semoga anak-anak menjadi paham. Kita ketemu lagi di waktu selanjutnya. Tetap semangat dan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.